Oke, welcome back to my channel Guntur Putra dengan tutorial 3D-nya dan rambut barunya juga. Sekarang kita lanjutkan tekstur paint di bagian wajahnya. Ini agak berbeda dengan step tekstur pada sebelumnya. Jadi sebelumnya itu kita cukup menggunakan base color. Tapi sekarang, kalau kita ibaratkan di bagian shading-nya ini kan base color-nya kosong, kuning doang. Jadi di sini kita akan menambahkan image tekstur, kita pasang ke base color-nya. Jadi base color-nya ini mengambil data dari image teksturnya. Dan image teksturnya itu kita paint manual. Bagaimana caranya? Mari kita coba. Udah kayak siaran TV ya. Oke, ini saya hapus lagi. Wajahnya kita bikin new dulu di sini. Mungkin materialnya kita ubah menjadi tekstur wajah Nu. Nu itu nama karakternya. Memang jelek sih. Base color-nya kita klik yang kuning ini artinya sama kayak menarik ke node sebelumnya kayak yang kita praktekkan tadi. Langsung kita pasang image texture, dan di sini image teksturnya ada dua opsi, mau di open atau kita bikin baru dengan menekan new. Saya pilih new, terus di sini nama file image-nya, jadi ibaratnya itu kita bakal bikin image eksternal dari file Blender-nya, dan nanti kita juga bisa menyimpan file image-nya itu jadi JPEG ya. Saya bikin aja di sini tekstur wajah Nu JPG. Oke, di sini ada resolusinya yang bisa teman-teman ubah. Terus color warna dasar dari image-nya bisa kita pick dari warna wajah referensi kita. Langsung saya klik aja di sini, set, dan teman-teman tinggal menekan new image di sini. Image-nya sudah terbikin dengan warna dasar sesuai dengan warna wajah referensi kita di sini. Kalau teman-teman cek di bagian shading itu bakal ada image texture yang sudah terpasang di bagian shading-nya. Ini image yang kita bikin barusan dan warnanya masih polos seperti ini. Kita tinggal pindah di bagian texture paint. Oh, satu lagi, sorry. Sebelum saya lanjut tekstur paint, saya ingin memperbaiki UV dari wajah si Nu-nya ini. UV editing, dan saya pilih wajah bagian depannya yang ini, tekan L. Sorry, sinkronisasi ini matiin dulu. Saya tekan A lagi. Terus ini kan wajah bagian belakang ya. Sorry, kepala bagian belakang. Saya scale aja. Kita tidak terlalu butuh si bagian belakangnya ini dengan resolusi yang besar gitu. Jadi kita kecilin aja. Dan bagian wajah depannya, saya gedein. Biar wajah depannya itu mengambil pixel yang lebih banyak dari image-nya gitu. Jadi resolusi wajah depannya otomatis bakal lebih banyak gitu. Sekarang saya masuk ke tekstur paint lagi. Dan di sini teman-teman bisa menggambar wajahnya sesuai dengan keinginan teman-teman. Saya tidak merekomendasikan harus persis seperti yang punya saya. Teman-teman bisa berkreasi, ingin bikin tato dan sebagainya. Contohnya di sini saya akan membuat bagian pipinya menjadi lebih merah ya. Saya ubah dulu jenis brushnya menjadi soft paint. Terus warna dari brushnya teman-teman custom juga. Terus di sini ada radius, ada strength. Radiusnya sebenarnya bisa menggunakan shortcut F juga pada keyboard. Terus strength-nya saya kecilin aja. Tipis aja, dan di sini masih banyak settingan lainnya, ada brush, tekstur dan sebagainya. Teman-teman explore aja. Terus saya akan mencoba untuk ngebrush di sini, dan pastikan teman-teman mengaktifkan mirrornya ya. Di sini ada X ya. Ini bisa teman-teman scroll aja ya. Saya bikin pipinya agak sedikit merah teman-teman. Dan pada tekstur paint Blender itu tidak ada sistem hapus ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalnya salah ya, saya contohin. Misalnya di sini saya nggak sengaja saya bikin ada garis gitu ya. Nah, cara hapusnya teman-teman itu harus pick warna dasar dari image-nya. Klik di bagian sini, ambil color picker, pick aja warna background aslinya, terus teman-teman brush aja di bagian sini untuk menutupi warna yang udah tidak sengaja teman-teman coret ya. Strength-nya tentunya dipenuhin. Untuk pressure-nya saya matikan aja dulu. Set. Jadi saya brush aja untuk menutupinya. Dan untuk di bagian paint pada bagian UV yang sebelah kiri itu tidak ada efek mirror-nya. Sedangkan kalau teman-teman ingin ada efek mirror-nya itu teman-teman harus paint di bagian 3D-nya. Oke, saya rasa untuk paint-nya udah cukup, sedikit aja. Dan sekarang kita lanjut untuk menambahkan efek-efek dari tekstur wajahnya. Sama seperti material yang sebelumnya, ada saya kasih sidik jari, terus subdivision surface, dan sebagainya. Mari kita buka di bagian shading, teman-teman. Dan kalau teman-teman malas untuk menyusun lagi ya, saya juga malas, klik aja material yang lainnya, terus teman-teman tinggal copy aja node ini, blok semuanya, terus Ctrl C,
teman-teman buka material kepalanya lagi dengan mengklik bagian wajahnya, lalu saya tekan Ctrl V di sini, dan semua node-nya sudah tercopy. Tapi jangan lupa, untuk bagian outputnya jangan di-copy ya. Tadi saya skip untuk bagian outputnya. Ini tekstur wajahnya yang penting untuk Principled BSDF, kayaknya ini kita hapus saja. Outputnya kita taruh di ujung, terus ini image-nya yang udah kita paint tadi itu, kita bakal menggantikan si fingerprint. Nggak menggantikan juga sih. Fingerprint itu urusannya dengan roughness. Jadi ibaratnya kita tambah lah ya, colornya kita masukin ke base color, terus colornya juga kita masukin ke subsurface scattering, terus baru dari mix shader kita langsung connect ke surface. Displacement-nya juga kita connect ke displacement-nya output. Oke, coba kita lihat hasilnya bagaimana. Nah, bisa teman-teman lihat itu udah ada efek sidik jarinya, tapi kayaknya sidik jarinya terlalu kecil gitu ya. Saya coba scale di sini untuk sidik jarinya, berarti kita main di mapping fingerprint ini. Klik atasnya, geser ke bawah, geser ke kiri. Ulang lagi, klik atasnya, geser ke bawah, geser ke kiri. Oke, cukup. Mungkin ini salah satu video yang singkat, cuma ini di sini durasinya cuma 10 menit. Kita lanjutkan step berikutnya, yaitu rigging pada video berikutnya. Bye-bye. Panas.